Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dengan judul Subjek, Objek, dan Hubungan Hukum. Pengertian hukum. Pengertian hukum secara etimologi yaitu hukum dalam bahasa Inggris law, dengan Belanda Recht, Jerman Recht, Italia diritto, Perancis droit, bermakna aturan. Dan secara terminologi, pengertian hukum menurut Black Law Dictionary, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengingatkan yang harus ditaati. Hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia. Meski hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, hukum sulit untuk didefinisikan dengan tepat dan seragam dikarenakan sifatnya yang abstrak. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sederhananya, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum itu terdiri dari dua, yaitu manusia dan badan hukum. Sifat subjek hukum yaitu contohnya mandiri, terlindungi, dan perantara. Manusia pribadi atau naturalische person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subjek hukum diatur secara luas pada buku 1 KUH Perdata tentang orang, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Orang Asing. Subjek hukum orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum dan dianggap cakap bertindak sendiri, tetapi ada juga subjek hukum yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Adapun syarat-syarat manusia atau orang dianggap cakap hukum, ada 4, yaitu orang yang sudah dewasa, berumur 21 tahun. Yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Dan yang ketiga, seseorang yang sedang tidak menjalani hukum. Yang terakhir, berjiwa sehat dan berakal sehat. Di samping manusia sebagai pembawa hak subjek hukum di dalam hukum, terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti layaknya manusia. Badan hukum mempunyai syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan orang-orang yang mendirikannya. Hak atau kewajiban badan hukum terpisah dari hak atau kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Dan yang terakhir, memiliki kontinuitas atau keberlangsungan usaha. Dalam hal ini, keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajiban serta ekstinasinya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya telah berganti. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum seperti tanah, mobil, rumah, dan lain-lain. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata yakni benda.
Dan menurut ilmu pengetahuan hukum, benda itu dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Pengertian ini meliputi benda-benda yang dapat dilihat seperti mobil, motor, rumah, tanah, dan sebagainya. Dan benda-benda yang tidak dapat dilihat yaitu berbagai hak seperti hak tagihan, hak cipta, dan lain-lain. Adapun benda yang dalam arti sempit adalah segala benda yang dapat dilihat menurut pasal 503 KUH Perdata, bahwa benda itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda yang bersifat kebendaan atau berwujud. Maksudnya, benda yang berwujud adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud. Yang kedua, benda yang bersifat tidak kebendaan atau tak terwujud. Benda yang bersifat tidak kebendaan atau suatu benda yang tidak dapat dilihat dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya hak merek, perusahaan, hak paten, dan ciptaan musik atau lagu. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum. Hukum sendiri mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain sebagai subjek hukum dan antara orang dengan badan hukum dalam masyarakat, atau antara masyarakat dan satu dengan masyarakat yang lain. Jadi, hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan tersebut akan berakibat hukum berupa hak dan kewajiban di depan hukum. Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi hubungan hukum yang bersifat privat. Dan apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang menguasai adalah hukum publik. Menurut Hasabuddin AF80, hubungan hukum dibedakan juga menjadi 4 jenis hubungan hukum, yaitu hubungan hukum sederajat, hubungan hukum yang tidak sederajat, hubungan hukum timbal balik, hubungan hukum yang timpang atau sepihak. Hubungan hukum sederajat misalnya hubungan hukum antara suami istri. Dan hubungan hukum yang tidak sederajat dalam hubungan hukum tata negara, misalnya negara atau penguasa dengan warganya. Hubungan hukum timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, misalnya jual beli. Yang terakhir, hubungan hukum yang timpang atau sepihak, yaitu hubungan hukum di mana satu pihak saja yang memiliki kewajiban dan pihak lain memiliki haknya. Misalnya hubungan hukum dalam pinjam-meminjam. Hubungan hukum menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu hubungan hukum bersegi satu dan hubungan hukum bersegi dua. Hubungan hukum bersegi satu yaitu hubungan hukum bersegi satu atau sepihak dan hanya ada satu pihak yang berkewajiban memenuhi kewajiban untuk melakukan sesuatu presentasi, misalnya hibah. Sedangkan hubungan hukum bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak. Misalnya kasus jual beli tanah, sewa nyewa tanah. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.